Dengar Pak, jelas. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sehat untuk semuanya, Bapak Ibu. Pada hari ini kita jumpa kembali di kegiatan rutin kita, yaitu Montikol untuk sekolah Soke School di bulan Oktober ini, Bapak Ibu. Setiap hari Rabu di bulan Oktober. Kali ini kita akan mendengarkan atau kita akan disampaikan oleh beberapa para narasumber. Tentunya Bapak Ibu ada sebagaimana di undangan kami bahwa ada best practice, kemudian take update untuk hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kegiatan ini sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak mengikutinya. Oleh karena itu, kita masih punya waktu Bapak Ibu sebelum saya mengundang para narasumber kita. Silakan meminta atau mengingatkan kepada teman-teman kita di sekolah untuk hadir dalam kegiatan kita ini. Karena kegiatan kita ini adalah kegiatan rutin kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, terima kasih bagi sekolah yang sudah bergabung di kesempatan ini Bapak Ibu. Saya cek dulu mungkin kepada narasumber kita Bapak Ibu. Yang pertama Pak Ade Rohman, saya lihat tadi sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam, Pak Wah, Mansur. sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah. Suara saya terdengar jelas, Pak Mansur? Dengar Pak Ade? Ya, baik. Terima kasih. Rompinya juga kelihatan jelas. Oke, Ibu saya sapa lagi Bu Yunita Kus Astuti, Wakil Kurikulum SMP Islam. Halo Pak, sudah hadir Bu Yunita. Halo Bu Yunita. Halo Pak Mansur, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat. Alhamdulillah sudah bergabung Bapak Ibu. Baik, kita juga di sini Bu Rima. Selamat siang Ada Pak mau Mansur. ya ada mungkin mau disampaikan dulu sebelum kita kegiatan mulai? Mungkin menyapa saja Pak Mansur. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di call hari ini. Sesinya pastinya sangat menarik. Ada Pak Ade dari rekan dan juga Edtech Madrasah. Hari ini kita akan belajar sama Pak Ade tentang Microsoft Learn for Educator. Nah, nanti kita ini ya Bapak Ibu ya, bisa dengarkan ya Bapak Ibu kira-kira apa nih Microsoft Learn for Educator, apa yang bisa dimanfaatkan. Dan juga nanti ada sesi selanjutnya ya Pak Mansur dari Ibu Yunita. Ibu Yunita ini MI juga ya? Kalau tidak salah. Iya, betul ya? Betul. Luar biasa emang MI ini. Ini ketuanya Pak Mansur. Oke, selamat mengikuti call-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Ade dan Bu Yunita yang sudah berbagi hari ini ya. Saya kembalikan ke Pak Mansur. Oke, terima kasih Mbak Rima. Salam sehat. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena sudah kita disapa oleh ibu kita, Ibu Rima, jadi saatnya saya persilakan mungkin Pak Ade Rahmat. Jadi untuk perkenalannya nanti Pak Ade yang menyampaikan secara detail tentang perkenalannya siapa sih Pak Ade itu. Oke, saya persilakan Pak Ade untuk menyampaikan sesinya. Baik, terima kasih. Halo, cek suara saya sudah terdengar jelas ya Pak Mansur? Jelas Pak Ade, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung di sesi Montikol Soke School ya, Soke School. Baik, perkenalkan nama saya Adi Rohman. Saya salah satu anggota di komunitas MII Expert. Kebetulan ini adalah tahun yang ketiga. Di sini ada Pak Mansur, senior kita, dan juga teman-teman yang lain. Selamat bergabung. Baik, saya mengelola sebuah lembaga pendidikan di Karawang.
dan juga saya sebagai ketua di sebuah komunitas yang bernama Education Teknologi Madrasah Indonesia. Baik, Bapak Ibu, langsung saja sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Rima, saya diamanahi untuk tes update terkait program Microsoft Learn for Educators. Baik, Pak Mansur, mohon izin saya bagikan layar. Mikrofonnya Pak Ade. Dia Pak Ade mikrofonnya masih mute. Oke, cek. Halo, apa suaranya Oke, sudah oke. terdengar jelas? Oke. Sudah. Baik. Mungkin tadi masih di mute ya. Saya ulangi lagi Ya. ya. Ya, sudah bagus. Oke. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan kembali. Nama saya Ade Rohman, saya pengelola di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Karawang, dan juga saya ketua di salah satu komunitas pendidik, yaitu Education Teknologi Madrasah Indonesia. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, sesuai yang tadi diamanahkan oleh Bu Rima, kita coba akan membahas sedikit, memperkenalkan terkait program Microsoft Learn for Educator. Nah, di sini bukannya sekedar Microsoft Learn yang Bapak Ibu kenal, yang memang sudah sangat luar biasa, Microsoft Learn yang sekarang, yang dulu kita kenal dengan Microsoft Educator Center ya, sekarang sudah beralih menjadi Microsoft Learn for Educator. Di situ banyak banget jalur-jalur pembelajaran, kursus-kursus yang bisa kita pelajari. Sekarang saat ini juga sudah sangat banyak banget tersedia, dari mulai data analisis dan sebagainya lah ya, bisa kita pelajari di dalam Microsoft Learn for Educator ini. Nah, selain daripada itu, teman-teman, sekarang ada lagi salah satu program yang sangat menarik dari Microsoft, yaitu Microsoft Learn for Educator Center. Nah, sebelum saya lanjut, di sini ada sebuah peribahasa yang diungkapkan oleh seseorang. Di sini diungkapkan oleh Chinese Prophet. Dia mengatakan bahwa jika Anda berencana untuk 1 tahun, taburlah padi. Jika Anda berencana untuk 1 dekade, tanamlah pohon. Jika kamu berencana seumur hidup, didiklah orang. Maka teman-teman di sini, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik adalah menciptakan kita sebagai orang yang hidup terus-menerus, yang menciptakan generasi terbaik untuk masa yang akan datang. Oke. Microsoft Learn Educator Center. Tentunya kita sebagai seorang pendidik memiliki peran sangat penting dalam memberdayakan siswa-siswi kita untuk kesuksesan di masa depan. Nah, Microsoft ini sangat berkomitmen ya. Oleh karena itu Microsoft hadir untuk mendukung kita semua dalam proses perjalanan ini dengan berbagai macam sumber yang sangat mumpuni dan bisa kita manfaatkan untuk peserta didik kita, baik dari segi kurikulum, pelatihan, alat gratis untuk mengajar kita kepada peserta didik kita. Nah, apa sih itu program Microsoft Learn for Educators yang center yang sekarang mulai dimunculkan untuk kita sebagai pendidik dan juga lembaga pendidikan? Nah, Microsoft Learn untuk pendidik memungkinkan kita menghadirkan kurikulum resmi Microsoft. Dan tentunya di dalamnya ada materi pelatihan yang dipimpin oleh instruktur. Nanti kita posisinya sebagai instruktur. Nanti para peserta didik kita atau dalam sebuah lembaga untuk para peserta guru-gurunya yang ingin meningkatkan kemampuannya di dalam teknologi pendidikan ini, nanti akan dipimpin oleh instruktur tertentu, baik oleh adminnya atau yang lainnya, ataupun penerapan kepada siswa-siswi kita. Dan tentunya dipimpin oleh instruktur
oleh lembaga itu sendiri ke dalam ruang kelas untuk membangun keterampilan teknis, baik untuk guru ataupun siswa. Jika di guru untuk lembaga, ataupun untuk sesama guru, ataupun untuk peserta didik. Untuk mempersiapkan siswa-siswi kita di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita coba lihat gambaran umum program Microsoft Learn for Educator ini. Nah, program pilihan atau opsi-opsi yang ditawarkan oleh program ini, di sini ada pertanyaan, apakah Anda seorang anggota fakultas yang ingin membangun keterampilan teknis siswa? Ataukah apakah departemen atau institusi Anda ingin mengubah kurikulum teknologinya untuk mempersiapkan siswa untuk hadir di masa yang akan datang? Nah, di sini ada dua pilihan, ada education institution, ada individu seorang pendidik. Di sini dapat ada pilihan-pilihannya. Di sini digambarkan Microsoft Fundamental Curriculum dan pengajaran materialnya itu disediakan untuk lembaga pendidikan ataupun individu. Di sini pilihannya sangat jelas. Bapak Ibu bisa cek di Microsoft Learn for Educator, program Microsoft Learn for Educator di Microsoft Learn. Di sini banyak banget fasilitas yang bisa diberikan, dari mulai materinya, kurikulumnya, materi pembelajarannya, praktek labnya. Bukannya sekedar Microsoft Fundamental, bahkan sertifikat Microsoft Advanced, role-based kurikulum, dan juga ada Microsoft Kurikulum Praktik Exam-nya, dan juga ada disediakan Microsoft Certification Exam Voucher. Ini untuk sebuah lembaga diberikan secara gratis. Nah, untuk individu pendidik ini diberikan diskon. Banyak banget di sini opsi-opsinya yang bisa kita pilih dan kita manfaatkan untuk mempersiapkan peserta didik kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, penawaran program ini itu baik dari sertifikat Microsoft Fundamental, ya, kurikulum dasar Microsoft, memberi pengetahuan tingkat dasar tentang cloud Microsoft dan layanan aplikasi bisnis, ya, ataupun untuk Microsoft Advanced Role Base. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Microsoft Learn terkait sertifikat-sertifikat untuk dan materi-materi Microsoft Fundamental ataupun yang Microsoft Asosiasi. Nah, selanjutnya masih di overview program Microsoft Learn for Educator ini disediakan kurikulum dan bahan ajar Microsoft. Tentunya pelatihan online, kurikulum resmi dari Microsoft, lembar dan data kursus, panduan mengajar pendidik, dan juga panduan penilaian. Selanjutnya, tentunya ada ujian praktek, ya, ujian latihan dengan berbasis praktek tentunya, ya. Latihan adalah bagian penting dari persiapan untuk mendukung Anda semua pendidik dan diverifikasi dan diterima dalam program ini. Ketika kita sudah diterima dan diverifikasi menjadi sebuah lembaga pemanfaat Microsoft Learn program ini, Microsoft Learn for Educator program ini, ketika kita sudah diverifikasi dan disetujui, maka kita akan menerima diskon ujian praktek, ya. Nah, ujian ini atau voucher ini tidak bisa dipindah tangankan, ya, dan juga bisa menguji pengetahuan kita di tempat yang kita bisa tentukan sendiri, tentunya di CICT tempat masing-masing yang mungkin bisa dijangkau dan diakses oleh orang-orang yang setelah disetujui dan mendapatkan voucher ini. Dan tentunya nih voucher yang tadi saya katakan, bahwa voucher ini untuk mempersiapkan kita dalam menyampaikan instruksi teknis mutakhir di kelas Anda, dan juga mendapatkan sertifikat, dan juga voucher ujian ini mendapatkan diskon untuk pendidik individu ataupun untuk sebuah lembaga pendidikan diberikan free, dan voucher ini bisa kita gunakan untuk mengikuti ujian sertifikasi di tempat Certifot atau CICT yang bisa Bapak Ibu bisa jangkau. Kalau lembaga Bapak Ibu belum menjadi CICT, dan di sini juga ditawarkan untuk lembaga tersebut menjadi, apabila lembaganya sudah diverifikasi dan disetujui dalam program Microsoft Learn for Educator ini, itu untuk dianjurkan untuk menjadi CICT, ya. Jadi nanti karena di dalamnya nanti harus ada exam group dan sebagainya. Kalaupun Bapak Ibu belum terdaftar sebagai CICT, nanti bisa mengakses atau bekerja sama dengan CICT terdekat. Ya.
di program ini juga disediakan lab sheet. Lab sheet itu adalah sebuah fasilitas bagi yang sudah mendapatkan program ini, yang sudah disetujui, yaitu sebuah lab berbasis Azure kepada siswa untuk memungkinkan pengalaman langsung validasi keterampilan mereka. Jadi melalui manfaat program MSL ini, Microsoft memberikan lab sheet gratis atau diskon. Jadi untuk sebuah lembaga pendidikan kepada para peserta didiknya itu diberikan sebuah lab sheet gratis untuk peserta didik. Peserta didik bisa memanfaatkan program ini untuk mereka bisa mempraktekkan pengetahuan terkait Azure dan sebagainya, baik fundamental ataupun yang role based. Mereka berpraktik langsung dan menerapkan pengetahuan itu di lab sheet yang disediakan secara free. Bahkan ada yang free ataupun yang diskon. Nah, selanjutnya juga ada komunitas Microsoft Learn untuk pendidik. Tentunya ini sudah diketahui semua bahwa Microsoft Learn menyediakan komunitas Microsoft Learn untuk pendidik dalam sebuah kelas Microsoft Teams. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini mengapa lembaga pendidik atau individu pendidik ini bergabung dalam program ini? Nah, di sini Microsoft Learn for Educator membantu institusi dan pendidik dengan menyediakan sumber daya yang komprehensif untuk mengajarkan keterampilan seperti yang tadi digambarkan dalam overview-nya, mengajarkan keterampilan teknis untuk masa depan dan membangun keterampilan teknis siswa dengan kurikulum, materi pendidikan, dan alat resmi yang sebagainya. Bersiaplah untuk menyampaikan khusus dengan akses pelatihan dan alat yang mempersiapkan fakultas lembaga kita untuk memberikan instruksi teknis mutakhir. Buat dampak dan kehidupan mahasiswa atau siswa dan jadilah bagian dari komunitas fakultas global yang membantu mempersiapkan mahasiswa-siswa kita untuk karir di masa yang akan datang. Nah, sebagai pendidik, tentunya Microsoft Learn for Educator ini menyediakan program end-to-end yang didukung penuh untuk memastikan keberhasilan siswa, pendidik, dan institusi. Institusi pendukung menawarkan kurikulum teknis terbaik di kelasnya, memberikan pelatihan, teknologi, dan alat kepada pendidik untuk mempersiapkan siswa kita dalam penerapan teknologi di masa yang akan datang. Mendukung fakultas lembaga saat mereka melatih siswa untuk mendapatkan sertifikasi dengan keterampilan yang diakui industri. Dan tentunya tersedia di lebih dari 85 negara atau wilayah dan dalam 12 bahasa. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana kita cara mendaftar di program MSL ini? Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman sudah terdaftar di Microsoft Learn for Educator. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk daftar di program ini, apa yang harus kita lakukan? Ada dua opsi. Yang pertama, itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bisa mendaftar di program ini sebagai lembaga pendidikan ataupun sebagai individu, ya, secara individu bukan mengatasnamakan pendidikan. Jadi daftar di program ini atas nama individu pendidik ataupun sebagai atas nama instansi. Selanjutnya, untuk tautan linknya nanti akan kami berikan ya. Sebentar. Nanti kami berikan linknya untuk dan Bapak Ibu juga bisa ngecek sih di sini bisa daftar di sini untuk institusi. Maaf, layarnya belum saya tampilkan secara utuh. Sebentar. Mohon izin saya bagikan secara utuh. Full layar. Bentar. Jadi Bapak Ibu untuk pendidik bisa mendaftar di KMS _MSLI Institution apply di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu daftar di sini untuk lembaga pendidikan. Di sini diminta mengisi nama institusinya dan seterusnya, silakan diisi. Selanjutnya untuk perorangan prasyarat pendaftaran untuk individual atau individu edukator itu yang pertama
tentunya membuat profile di Microsoft Learn. Setelah mengisi profile di Microsoft Learn, nanti di bagian profilnya itu mengisi akun Microsoft. Mungkin karena Bapak Ibu sebagai lembaga Microsoft Showcase School, tentunya sudah memiliki akun Microsoft 365 pendidikannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengakses Microsoft Learn dengan akun lembaga masing-masing, silakan Bapak Ibu tambahkan akun Microsoft di profile akun Microsoft Learn-nya. Jadi nanti di pojok kanan atas itu di bagian profile, di situ ada setting, Bapak Ibu tambahkan akun Microsoft. Karena untuk login atau untuk sign up di program Microsoft Learn for Educator ini, itu harus menggunakan akun Microsoft. Gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu selesai membuat profile Microsoft Learn, tambahkan akun Microsoft, Bapak Ibu bisa membuat sendiri dengan akun Microsoft. Setelah ditambahkan, nanti Bapak Ibu catat akun tersebut, lalu daftar di program ini, nanti menggunakan akun Microsoft yang tadi sudah ditambahkan di profile Microsoft Learn ini. Yang kedua, tentunya melengkapi profil pendaftaran pendidik, ini hanya untuk opsi pendidik individu. Setelah selesai melewati 2 proses ini, tentunya tinggal menunggu verifikasi. Karena program ini tidak langsung bisa kita approval sendiri, ini menunggu persetujuan, nanti akan menerima email verifikasi ataupun validasi. Apakah kita sudah layak atau tidak mendapatkan program ini. Ya, jika sudah mendapatkan email bahwa kita sudah layak, lembaga kita layak, ataupun kita sebagai pendidik individu layak untuk mendapatkan program ini, itu nanti akan mendapatkan akan mendapatkan email verifikasi. Nanti akan mendapatkan email verifikasi terkait approval ini. Ya, selanjutnya kalau sudah di approve atau diterima, tentunya kalau tidak diterima ya tidak bisa lanjut ya. Kalau sudah diterima, nanti bisa langsung mengakses ke sumber daya pendidiknya. Nanti bisa diberikan ke guru yang lain untuk sebuah institusi, mempersiapkan guru-gurunya dulu ataupun langsung ke peserta didik. Nah, ini gambaran untuk sign up-nya. Nah, ini adalah contoh tampilan ketika kita sudah di-approve. Di sini ini adalah tampilan dashboard untuk Microsoft Learn for Educator program ini. Di sini ada profile, ada kita membuat kursus. Ini untuk fasilitas membuat kursus. Nah, tadi yang saya sebutkan di sini harus menginput exam group, dan exam group ini bisa dibuat untuk CICT organisasi atau sudah resmi dalam CICT ataupun sebagai akun guru di Certipod. Ketika kita sudah membuat kursus di sini, nanti akan muncul kursusnya di sini. Lalu kita bisa mengajukan voucher, lalu mengajukan praktik key, training event. Di sini di training event ini banyak banget event-event yang bisa diikuti oleh kita ataupun peserta didik kita. Nah, di sini untuk mendownload sumber daya, kurikulum, bagaimana kita membuat pembelajaran, jalur pembelajaran seperti apa, tesnya harus seperti apa, ini bisa kita download di sini. Lalu ada program dokumennya. Ini yang menggambarkan keseluruhan terkait dokumen-dokumen atau penjelasan-penjelasan terkait program ini. Ini adalah dashboard atau tampilan awal dari tampilan beranda di Microsoft Learn for Educator program ini bagi guru ataupun lembaga yang sudah diterima atau diverifikasi oleh pihak Microsoft. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dashboard ketika kita sudah membuat kursus, ya. Ketika kita sudah membuat kursus, lalu ketika sudah membuat kursus pun kita tidak langsung memberikan fasilitas kursus itu kepada peserta didik yang lain ataupun kepada siswa. Itu pun harus menunggu persetujuan untuk lab sheet-nya, tentunya untuk prakteknya. Nah, ketika sudah di ACC kursus kita, maka kita akan mendapatkan tautan dan key, ya,
Untuk siswa nanti registrasi with training key nanti akan diberikan melalui email kita ketika kita sudah mendaftarkan kursus kita. Misalkan kita ngambil Azure Fundamental di sini ya, di kursus intake form-nya. Ketika kursus sudah muncul, di situ nanti ada link untuk survei, ada pre survei dan ada post survei. Jika sudah mendapatkan atau sudah mendapatkan persetujuan kursus kita sesuai dengan jumlah siswa yang kita daftarkan di kursus ini, nanti semua siswa atau guru-guru yang lain bisa registrasi with training key. Kita sebagai guru atau instruktur, kita sign in di sini dengan menggunakan akun Skill Lab. Karena ini vendor atau pihak ketiganya dari Microsoft dengan pihak Skill Lab. Nah, ini gambaran dashboard ketika sudah login di sini sebagai instruktur. Ini adalah tampilannya. Jadi kita nanti ada classes, ada session, ada kalender. Di sini akan menampilkan beberapa pelatihan yang sudah kita atau pelatihan-pelatihan yang sudah kita buat di dashboard yang ini. Maka akan muncul di sini berapa orang pesertanya, sudah sampai jauh mana pencapaian yang diraih oleh siswa, berapa orang yang sudah lengkap, berapa orang yang belum lengkap. Di sini akan kelihatan di dashboard instrukturnya. Dan ini adalah contoh dashboard untuk peserta didik ataupun guru lain yang mengambil kursus ini. Ya. Jadi nanti mereka login dengan Rhythm Training Key-nya. Nanti apa yang dia ambil di sini, misalkan ini Azure Fundamental, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti di sini akan kelihatan bagaimana progres si peserta didik ini. Ini adalah contoh atau tampilan untuk instruktur dan peserta didik. Nah, ini adalah contoh tampilan lab-nya ya, lab sheet-nya. Di sini lab client. Lab client-nya di sini, ini untuk ketika siswa menyelesaikan. Di sini sangat luar biasa, mudah dipahami, dan alurnya juga sangat jelas sesuai dengan kurikulum Microsoft. Jadi si peserta didik nanti masuk ke sini Azure yang free, nanti mereka akan mengikuti instruktur yang di sebelah kanan di sini dan praktiknya mereka di sini di sebelah kiri. Ini sangat luar biasa, dan berdasarkan testimoni yang sudah kami coba terapkan, mereka sangat antusias dalam mengikuti training ini karena di sini dijelaskan begitu detail dan begitu lengkap terkait alur dalam pemanfaatan teknologi Microsoft. Salah satunya ini adalah Azure Fundamental. Oke, mungkin itu dulu Pak Mansur. Nanti kalau mau kalau ada sesi tanya jawab mungkin nanti bisa ini ya. Halo Pak Mansur. Halo Pak Ade, keren sekali ya. Pak Ade. Ini saya kebanyakan waktunya ya. Pas. Terlalu semangat ini udah jam 3. Waktu saya cuma 20 menit. Nggak apa-apa. Tadi kan lama juga. Oke, nggak apa-apa Pak Ade. Oke, baik. Bapak Ibu, itulah pemaparan dari Pak Ade. Mudah-mudahan menginspirasi, dan saya lihat ini bagus sekali Bapak Ibu semuanya. Apalagi kita adalah sekolah Soke School, tentunya bisa menambah pengetahuan kita Bapak Ibu. Nah, untuk tanya jawabnya disimpan dulu Bapak Ibu atau boleh ditulis di chat room, tapi nanti kita akan buka di sesi terakhir Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke pemaparan best practice yang dilakukan oleh yang akan disampaikan oleh Bu Yunita ya. Dan dari Halo Bu, Assalamualaikum. Ini sudah hadir? Sudah siap Pak? Waalaikumsalam Mansur. Oke, Bu Yunita. Pak? Jelas Bu Yunita. Oke. Iya. Saya persilakan, waktunya kurang lebih 20 menit ya Bu Yunita. Nanti Iya. kita setelah itu tanya jawab. Ya silakan Bu. Pak, ini suaranya. Mbak Rima, saya bisa minta tolong diberi akses untuk share layar. Sudah Ibu. Sudah Bu, sudah bisa. Dia presenter. Masih only meeting organizer can present.
Unitanya yang satu lagi ya? Iya, dua saya device. pakai, iya, pakai 2 device ini. Baik, sebentar ya Ibu. Oke, silakan Ibu.